Lihat betapa banyak dulu orang akhirnya tunduk kepada otaknya Aristoteles, Plato gara-gara melihat sangat logis. Meskipun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian datang ulama-ulama menjelaskan itu justru tidak logis. Tapi banyak orang akalnya rendah. Sehingga ketika melihat orang-orang filsafat Yunani berbicara tentang ketuhanan, mereka tunduk. Mereka tunduk. Saya kasih contoh sederhana. Satu syubhat ya. Contoh. Aristoteles dan Plato dalam buku-bukunya menyebutkan bahwasanya Tuhan itu tidak boleh memikirkan selain Dia. Karena Dialah yang paling sempurna dan otak Dia atau bukan otak Dia, maksudnya akal Dia atau pikirannya tidak boleh memikirkan selain Dia. Karena Dia tidak boleh memikirkan yang tidak sempurna. Coba orang logika kena juga ya. Tuhan sempurna, tidak boleh memikirkan yang tidak apa? Sempurna. Kalau gitu Tuhan tidak boleh memikirkan selain Tuhan. Tuhan tidak boleh memikirkan kita. Sederhana logika sederhana karena Tuhan Maha sempurna. Orang kalau nggak punya dalil, nggak pernah baca Al-Quran dan Sunnah, terkena, oh iya benar juga ya. Dan benar ngikut akhirnya, Ibnu Sina ngikut. Ibnu Sina mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengetahui tentang makhluknya secara detail, hanya tahu secara ilmu kulli, ilmu global. Ilmu global itu begini, namanya anak itu berasal dari bapak, ilmu global. Tapi siapa bapaknya, siapa anaknya nggak tahu secara detail. Gara-gara ini dia dikafirkan oleh Ghazali. Kenapa? Dia terkena pola pikirnya Aristoteles. Ini saya contohkan maksud saya. Udahlah, kita ini agama Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti orang jago debat kemudian kita ngikut dia. Lihatlah betapa banyak orang yang gugur di bawah otaknya Aristoteles. Ini baru satu contoh, belum contoh yang lainnya. Saya punya tulisan khusus tentang pengaruh teologi Yunani terhadap teologi falasifah di kalangan kaum muslimin. Ini contoh satu. Ini saya bahas di tesis saya. Bagaimana Ibnu Sina mengatakan Allah tidak mengetahui makhluknya secara detail. Tapi dia punya ilmu bukan ilmu tafsili, tapi ilmu kulli. Tahu secara global saja hukum-hukum yang berlaku. Namanya laki-laki kalau nikah dengan perempuan punya anak, hukum yang global. Ya. Bahwasanya kalau orang makan kenyang, tapi kalau yang makan siapa, apa yang dimakan Allah nggak tahu. Kenapa Allah nggak tahu? Kalau Allah mikir barang-barang itu, kita ini semua apa? Ada yang nakal, ada yang ini. Masa Allah mikirin kita? Ya, logis atau tidak? Logis. Tapi kesimpulannya Allah bodoh. Saya cuap-cuap gini, Allah tahu nggak? Menurut Ibnu Sina nggak tahu. Karena siapa? Karena firanda manusia punya penuh dosa, mungkin masuk ke toilet, mungkin kemana, mungkin lagi macam-macam. Ya, lagi badannya misalnya lagi terbuka auratnya macam-macam. Allah tidak pantas untuk mikirin saya misalnya. Tapi ini bahaya. Sampai dia dikafir, bagaimana hewan lebih tahu tentang dirinya daripada Allah. Tanya sama Ibnu Sina, terus sapi yang buang air Allah tahu atau tidak? Menurut Ibnu Sina Allah tidak tahu lah. Allah tidak tahu gimana? Ala ya'lamu man khalaq. Allah jelas mengatakan, bukankah Allah tahu tentang siapa yang Dia ciptakan? Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang gugur kecuali Allah tahu. Tapi ini kejebak dengan pemikiran Ibnu Sina yang menurut mereka sangat apa? Logis. Ini contoh maksud saya. Hati-hati bagaimana Ibnu Sina terjebak dengan pemikiran Aristoteles dan juga Farabi terjebak dengan pemikiran Aristoteles.